Mitra bisnis, meskipun MK telah memutuskan untuk menolak gugatan paslon 1 dan 3 dalam Pilpres kemarin, dan keduanya pun telah menerima putusan itu, PKB tetap berharap hak angket pemilu di DPR tentang penyelidikan kecurangan pemilu diteruskan. Caimin menilai dengan hak angket itu sistem pemilu bisa diperbaiki ke depannya. Namun, berbeda pendapat. Partai Nasdem menilai hak angket penyelidikan kecurangan pemilu sekarang sudah tidak relevan lagi. Apa komentar Anda mengenai hak angket penyelidikan kecurangan pemilu? Apakah memang relevan untuk dilanjutkan? Silakan komentar Anda, Mitra Bisnis 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Komentar Anda. Kalau saya boleh kasih pendapat, Bu, ya. Kan waktu itu saya nonton di TV, ya. Katanya suami membunuh istri karena beda pilihan politik, ya. Kalau bagi saya sih sebenarnya masalah apa tuh, mau angket, mau MK, mau apapun, ya udah nggak apa-apa lah, jalanin aja gitu ya. Asal jangan sampai masa yang dibawa nih, Bu. Yang saya takut nih kalau masa dibawa nih ikut-ikutan ya. Di sosmed, di mana tuh panas juga saya suka baca ya. Itu jangan sampai deh yang dibawa ini ikut-ikutan. Kalau mau MK, mau ke pengadilan PT UN kayak apa, udah jalanin aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tuh mereka yang nggak tahu apa-apa jadi masalah gitu. Jadi kayak suami membunuh istri karena politik, kan itu kan lucu gitu, Bu, ya. Masalah benar atau salah biar pengadilan yang nentuin lah. Kita, nih saya juga lihat tuh ya, dari kemarin nih masalah ini, masalah kasus yang Pak Gibran, Pak Prabowo ini tuh dibicarain tuh banyak yang panas gitu ya. Komentar-komentarnya ya saling ini yang nggak bagus ya menurut saya ya. Kalau bisa sih tema-tema kayak begini nih, Bu, ya. Sebaiknya jangan sing-sing deh, Bu. Takutnya nanti Indonesia bisa pecah belah masalah yang kayak begini. Itu aja, terima kasih. PKB, ini kan PKB kan. Nah, arti PKB ini Partai Kebangkitan Bangsa kan. Nah, supaya bangsa kita bisa bangkit, bisa maju. Ini dijormusin suruh demo. Nah, Caimin tuh nggak bener tuh. Dia mesti sadar, partai kan dia punya partai kan dari itu agama kan. Udah yang sudah jangan bikin ribut lagi. Nggak ada habisnya. Dari salah situ, salah sini. Sama ya seperti kita main bola kan. Udah kalah bonek, rusakin siswa kosong. Ya gitu nggak ada habisnya. Terima kasih. Iya, saya kira ini Caimin gimana cara program kerjanya ini? Mau ditarik kabinet Indonesia ya oleh Pak Prabowo, tapi mencoba-coba untuk mengorek-orek hak angket. Padahal di MK ini kan sudah diputuskan bahwa putusannya final dan mengikat. Jadi saya kira tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu dibicarakan lagi. Saya kira udah itu harus diselesaikan gitu loh. Gitu aja. Ya dibilang relevan ya relevan, dibilang tidak ya tidak. Kalau relevan ya kalau misalnya di parlemen itu kuota yang terpenuhi bisa berjalan. Kalau tidak terpenuhi kuotanya tidak akan berjalan. Ya itu hak-hak rakyat Indonesia lah semuanya itu. Nggak usah dilarang-larang karena mereka ingin ingin membenarkan negara ini supaya lebih baik ke depan satu itu. Yang nggak relevan itu kita ini lihat pemerintahan yang sekarang ini mengatur-ngatur pemerintahan yang untuk ke depan. Jadi bukan kerjaan mereka yang dikerjakan dulu. Ini kerja yang untuk di depan ini mau dipersiapkan buat ini. Pak Prabowo itu jenderal loh. Mereka itu bisa schedule kerja-kerja untuk ke depan itu. Bukan mereka mau disediakan begini-begini. Bukan. Jadi untuk pemerintahan sekarang ini selesaikan saja kerjaan mereka untuk di bulan Oktober ini sampai Oktober ini. Nggak usah perlu kerjaan untuk ke depan itu mereka harus ikut-ikutan juga. Satu itu. Kedua, saya juga kaget dengan calon wakil presidennya kemarin ujuk-ujuk datang ke wakil presiden minta ini, minta itu. Aduh, ketawa kita ngeliatnya itu di TV itu. Sampai Pak Ma'ruf Amin kita ngeliatnya juga kaget juga. Sampai di konferensi itu di media kaca itu muncul ajudannya Pak Ma'ruf Amin aja. Ini kan. Jadi nggak usah relevan tidak relevan, yang kayak gitu tidak relevan gitu. Assalamualaikum. Menurut saya ini suatu lawakan yang tidak berhenti, ini berkelanjutan. Kita masuk Caimin, udah kalah telat, terima aja. Itu udah pilihan masyarakat Indonesia. Kalaupun pilihannya bukan pilihan kita, kalaupun pilihannya itu mungkin jelek, itu beresiko berdemokrasi. Namanya berdemokrasi kok nuntut ini itu terus. Itu aja membuat saya merasa semakin jauh ini Caimin dari kenyataan. Sebentar ngomong mendukung, sebentar cari perhatian terus menerus, padahal nggak laku dijual.
Terima kasih. Mbak, saya kalau pikir-pikir ya, itu nomor 1, nomor 3, biar kalah, biar menang, tapi dia nggak pakai kekuatan dari kekuasaan. Iya, dia jadi nggak usah gimana gitu ya, nuntut macam-macam. Tapi dia nggak pakai kekuatan kekuasaan loh. Jadi kedepannya mungkin dia cuma mau didik kali supaya anak muda. Nah sekarang angkanya banyak yang milih, kebanyakan anak muda yang ya baru bagaimana sih baru tumbuh gitu pikirannya, ikut-ikutan. Cak Imin itu dikenal sebagai seorang politisi yang licin dan lincah. Ya saya kagum juga ya. Sebentar begini, sebentar begitu. Jadi orang pun juga agak sulit untuk menebak Cak Imin mau kemana ini. Tapi saya melihat langkah Cak Imin itu sebetulnya ada desain besar. Ya dia ingin mendorong PDIP, kan PDIP kan pelopor lah ya untuk masalah angket. Jadi dia ingin dorong PDIP, mungkin dorong dalam jurang ya. Setelah nanti angket bergulir, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua menteri-menteri di kabinet Jokowi diharuskan untuk tarik, ya. Nah kalau sudah seperti itu kan si malakama, dan saya yakin PDIP tidak akan berani, karena di PDIP pun di dalam partai tidak ada demokrasi kan, tidak ada perbedaan ya. Siapa sih yang akan jadi penerus dari ketua umum? Ya anak-anaknya ketua umum juga kan. Boleh nggak orang luar yang bukan darah biru turunan Soekarno? Susah. Ya kalau di dalam diri mereka sendiri tidak ada demokrasi, bagaimana mereka mau menuntut demokrasi di luar? Apalagi ini negara. Ya jadi kita tunggu. Saya kalau sama Cak Imin teruskan nggak apa-apa, dorong aja nggak apa-apa. Nanti kita lihat siapa yang terjun. Menurut saya ada hak angket atau tidak, oke saja. Lebih baik sih tim pendukung 01 dan 03 itu jadi oposisi saja supaya pemerintahnya lebih hati-hati gitu. Juga ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwa kalau ada kecurangan itu, keluhan-keluhan dan protes itu tidak habis-habis gitu loh. Jadi supaya di lain waktu jangan ada kecurangan. Juga agak jadiin pelajaran agar anak-anak tidak salah paham bahwa kecurangan itu oke, gitu bisa dibenarkan. Juga tim pendukung 02 itu jangan sok-sok gitu dalam bicara sehingga seperti tidak ada yang salah itu, walaupun 02 ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden, tetapi yang rendah hati gitu. Juga kecurangan tetap salah, jangan dianggap benar gitu. Mereka harus legowo nerima keputusan ya, karena kan mereka sendiri yang menduduki MPR DPR itu. Seharusnya jauh-jauh hari mereka sudah mewacanakan bagaimana seumpamanya TNI yang mengawal KPU itu sendiri atau ASN, karena mereka bebas tugas dari pemilihan suara itu sendiri. Kalau seumpama kelurahan dibawa sampai ke negara itu sama aja bohong. Artinya kan pencurian atau kebohongan atau kecurangan itu sendiri memang fiktif terjadi, masih terjadi. Jadi mereka harus mengerti bahwa kedepannya mereka harus lebih move on. Jangan menyalahkan apa yang sudah mereka perbuat sendiri. Itu kan kesalahan mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya juga, kalau seumpamanya tadi saya bandingkan TNI sama kelurahan itu punya kewenangan atau kepentingan. Selanjutnya saya berpikir kalau seumpamanya pemerintah kita ke depannya tahu berorganisasi, artinya mereka juga punya kepentingan agenda-agenda sendiri. Kalau persoalan kalah itu ya memang agenda mereka sendiri yang kurang becus untuk sampai ke anak rumput partai itu sendiri atau mengambil suara masyarakat. Ya mereka juga harus tahu diri juga kalau mau kalah. Kalau persoalan Gibran sama si pemilihan pencurian suara itu kan itu nggak masuk akal dari masyarakat, karena memang kesalahannya dari pertama udah ketahuan.
pemilihan aja. Kartu tetap pemilihan KPU saya ada sampai sekarang. Itu kan datanya harusnya tercantum sekalipun saya pindah. Ini kan posisi saya pindah bukan pindah posisi antar provinsi, cuma antara kecamatan, kelurahan. Tapi data KPU saya udah hilang, nggak sampai ke rumah yang sekarang. Sementara saya wajib pajak saya tetap jalan. Terima kasih. Caimin itu memang paling pintar bersandiwara. Dia tahu persis hak angket tidak akan ada apa-apanya. Dia ada kompak ya sebenarnya dengan Nasdem. Masalah utamanya adalah mereka yang kalah itu tidak sadar. Mereka menyerang bahwa ini semua salahnya Jokowi. Padahal maupun masalah etika dengan Gibran itu bukan Jokowi, tapi kemauan dari Prabowo yang sadar bahwa dia kalau mau menang, dia harus menggaet Jokowi yang popularitasnya hampir 80%. Itulah dia pinternya Prabowo. Tapi kemudian dimasalahkan dengan bansos, etika, politik dinasti. Tapi sekarang mereka sudah sadar sebenarnya etika hak angket ini sudah pantas untuk dikubur seterusnya. Terima kasih. Ya gitulah, kita lah pemilu sudah 4 tahun sekali kita menggunakan hak suara. Ada-ada aja sudah kalah tapi nggak terima kalah. Sekarang ribut hak angket. Mau sampai kapan sih Indonesia ini mau sadar dari ginian? Saya sih nggak tahu lah ini ya. Masalah hak angket sekarang mau dilanjutkan. Tapi partai sebaliknya bilang katanya tidak relevan. Jadi ibaratnya kita rakyat ini seolah-olah dibuat bingung banget sama para anggota kehormatan ini. Saya juga heran juga ini. Ya gitulah, namanya drama politik ya seperti sinetron yang banyak episodenya gitu. Gini ya, udahlah. Kita percuma membahas seperti itu terus-terusan. Pada dasarnya dan intinya, kasihan deh rakyat ini. Dibodohi melulu. Tahu nggak? Andreas Hugo Hariri dari PDIP sudah menyatakan PDIP tidak mentarget minta jatah. Hahaha. Ngerti artinya? 1, 2, Nasdem sudah buka suara bergabung. 3, selama ini kan yang dirame-ramekan Pak Jokowi. Politik dinasti. Saya kan udah ngomong, lihat aja itu di caleg-caleg itu banyak yang dinasti dan kepala daerah. Ternyata 24% caleg dari 580 terindikasi politik dinasti. Kalau nggak dari anaknya pejabat, anaknya bekas pejabat, papanya pejabat, emaknya pejabat, pokoknya kayak gitu deh, dinasti. Nah, pertanyaan saya, bukankah selama ini kalau yang diramein Pak Jokowi atau Gibran itu adalah cuman playing victim? Kenapa? Karena PDIP juga ngelamar Gibran, Anies juga ngelamar Gibran, so what gitu loh. Ditambah lagi, kalau sekarang PDIP sang jagoan di Indonesia sudah mengatakan tidak mentarget harus berapa kursi atau berapa calon jatah, terus Nasdem juga, berarti sudah selesai kan, tamat lu, riwayat lu rakyat Indonesia. Jadi artinya apa? Terus ditambah lagi kalau PKS sudah menggelar karpet merah kepada Pak Prabowo, ditambah lagi ada berita lagi si PKS kayaknya tidak mengusung Anies di dalam gubernur, tapi mau mengusung kadernya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya,
apakah selama ini PKS jadi oposisi enggak kakinya panas, kepengen lari dari oposisi. Jadi artinya apa? Kalau yang ngomong oleh Ibu siapa itu Partai Nasdem, Bu Rima, siapa itu Caniago, pokoknya itu kalau pragmatis, politisi kita itu pragmatis, partai kita pragmatis, ya sudahlah. Jadi partai politik rakyat yang muda-muda, nggak heran kalau PSI kalah, nggak bisa masuk terpental. Karena apa? Karena yang masuk ke Senayan semuanya hampir 25% didominasi oleh dinasti kan. Jadi terus kita ngelawannya gimana? Dinasti terus ditambah lagi dinasti, dan dinasti maksudnya omnya, tante gitu-gitu belum lagi. Ini masih ayah, ibu, anak kayak gitu-gitu. Ya udahlah, kita terima nasib ya. Makasih. Sisi negatifnya kelihatannya sudah banyak dibicarakan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya itu supaya nggak semuanya dari PDIP, dari PKB katakan. Jadi supaya nggak disorotin terus Bu Meganya. Kasihan Bu Mega juga, karena kan suaminya sudah nggak ada. Kalau dulu mungkin bisa sedikit diadem-ademin, dikasih tangga untuk turun. Kalau sekarang nggak ada tangganya, dari panggung mau ngelompat, kan kasihan juga. Itu satu. Yang kedua, banyak yang kritik mengenai Gibran. Nah, kita buktikan dulu lah nanti kinerja dia. Kan Vox Populi, Vox Dei, kan pemilihnya sekian banyak, ya kita hargai begitu. Itu dari segi lain ya. Oke, makasih. Kalau pengamatan saya itu Pak Muhaimin itu cuman buat kertas sambil doang. Jadi dia minta jatah menteri, mungkin dia dapat banyak ya buat nakut-nakutin Bapak Prabowo aja lah gitu ya. Karena dia kan walaupun orangnya kecil tapi lincah juga itu, kita perhatiin kinerjanya. Makasih. Ya memang sih ini kita negara demokrasi ya, bebas sih mau ngomong apa aja. Tapi sangat disayangkan keluar dari politisi senior yang kita tahu lah ya. Maksudnya itu menurut saya pendapat dia tuh basi gitu. Dikeluarin saat ini udah basi banget. Jadi maksud saya ya mestinya lebih smart lah ngeluarin statement-statement gitu. Karena kan itu kan membuat gaduh lagi suasana. Nah saya juga boleh saran lah kalau untuk buat paketan juga, kalau boleh jangan ditampilin lah yang kayak gini-gini. Ya saya bilang sih ini nanti lonjong, ini pendapatnya lonjong, nggak bulat lagi karena ada perbedaan kepentingan politik di sana. Dan yang jelas Jokowi itu orang yang pinter dan licik. Dia itu menggunakan bansos untuk kepentingan politiknya. Karena apa? Indonesia nggak mungkin bisa jadi orang negara kaya. Karena apa? Kalau orang kaya tidak mau dikasih bansos. Nah, negara yang dikasih bansos itu negara yang miskin. Jadi di Cina tuh mana ada bansos? Nggak ada bansos sana. Tidak ada di Indonesia. Nah itu dipertahankan terus. Jadi orang kayak banjir itu dipertahankan. Karena apa? Dipelihara supaya dapat jatah banjir tiap tahun. Nah itu semua nggak bisa lah. Pokoknya kalau di Indonesia itu tidak bisa orang jadi kaya semua, nggak bisa. Karena apa? Itu akan dijadikan alat politik 5 tahunan. Jadi saya bilang angket ini hanya lonjong aja, nggak sempurna lah, nggak bulat. Terima kasih. Iya, saya kira relevan atau enggak kan menurut pandangan partai politik. Buat mereka nggak ada yang lebih relevan daripada kepentingan kekuasaan. Tapi sini mereka bergabung, walaupun tadinya hina-hinaan ya, saling hina. Biasa-biasa aja buat mereka. Mereka bergabung dengan narasinya juga, demi persatuan bangsa, demi kemajuan.
Jadi kita harus nurut. Jadi rakyat kayak orang bego, dibego-begoin. Itu ya. Jadi kita cuma bisa jadi penonton dan jadi orang bego aja. Baik itu angket, baik nanti PT-UN, relevan aja. Kalau mau maju, ya maju supaya buat rakyat ya, sebenarnya yang paling utama adalah apa pelajaran yang diambil dari kejadian ini terakhir. Kita merasa tidak ada etika ya, berpolitik kok tidak pakai etika sih, padahal mereka kan pentolan-pentolan bangsa nih, kok tidak menunjukkan teladan gitu loh. Apa jadinya bangsa ini anak muda diajarin Anda nggak usah belajar susah-susah ya, bekerja keringat ya, yang penting lahir sebagai anak pejabat, nanti jadi Anda. Jadi mengajarkan anak muda sekarang ini menyesalin nasibnya sendiri karena dilahirkan sebagai anak seorang yang biasa, kan begitu. Nggak ada komponen dari institusi negara atau siapa yang bisa mengkoreksi ini. Bahkan guru besar yang berbicara dituduh macam-macam ya. Jadi dinafikan semua. Kita ujungnya akan menjadi bangsa yang tidak punya etika. Terima kasih. Jadi yang penting konsisten mereka ini. Jangan ujung-ujungnya demi kekuasaan. Kalau memang itu kan hak partai politik, hak orang untuk mempertanyakan itu hak politik mereka. Kenapa seperti ini pemilu ini, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Tapi jangan ujung-ujungnya nanti ya rakyat dipaksa harus mengakui, ya udahlah kita terima hasil pemilu ini. Tiba-tiba PKB ngomong seperti itu, setelah dapat jatah apa gitu. Masyarakat dipaksa harus mengakui dan menerima. Dan tanya PR selanjutnya untuk negeri ini. Negeri ini sangat, kalau kita bilang penegakan hukumnya itu, produk hukum itu amburadul. Saya selalu ngomong kepada yang muda-muda, teman saya berbisnis, yang mereka yang itu pegawai-pegawai juga ASN, saya bilang di negara ini penjahat itu kalau masih ada kesempatan untuk jadi penjahat, jadilah penjahat. Dalam negara ini ya paling hidup penjahat. Nah, penjahat itu kita lapor polisi, polisinya, oknumnya kalau nggak dikasih sesuatu nggak jalan. Sama kemana juga penegakan hukum seperti udah saya alamin. Jadi subur di negara ini penjahat karena penegakan hukum minus. Jadi kita masih banyak PR negara ini. Jadi politisi-politisi ini kita minta jangan jadi politikus yang hanya mencari bangkai-bangkai aja. Terima kasih. Jadi begini, hak angket ini kan proses politik. Kalau di MK kemarin itu proses hukum gitu. Jadi sebagai wacana politik ya ini bagus-bagus saja menurut saya ya. Paling tidak untuk menambah spektrum pemikiran kita dalam dunia politik. Ada pemikiran seperti ini. Yang namanya orang-orang politisi ya kerjanya ya berpolitik, apapun dicari. Mudah-mudahan menemukan bentuk-bentuk ideal, bagaimana berpolitik yang ideal. Saya sekali lagi menyampaikan 2013 sebelum Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, tapi sudah dipromosikan ya, sudah dicalonkan sama PDIP. Saya mengatakan di Radio Tangerang sana, Pak Jokowi ini bukan politisi, dia orang kerja. Makanya 2014 ketika beliau membuat kabinet, namanya kabinet kerja, entah ada hubungannya apa enggak dengan komentar saya nggak tahu, nggak boleh saya sok gitu kan. Jadi ketika dia berpolitik ya seperti ini jadinya. Secara logika sederhana saja, kan nggak etis secara demokrasi. Dia masih menjadi presiden, terus anaknya mengajukan diri menjadi calon wakil presiden, makanya terus disupport habis-habisan. Selain bansos, kan yang dikritisi para dissenting opinion itu, pengerahan aparatur sipil negara, ASN.
Jadi ada mental-mental penjilat di karangan aparatur kita itu, karena mereka ingin menyelamatkan posisinya, jabatannya. Kalau dia nggak melakukan itu, ya jabatannya nanti bisa dicopot lah, diturunkan pangkatnya, dimutasi dan lain-lain. Jadi ini ada hubungannya dengan sistem. Makanya ya mari kita nikmati. Cuman kalau membahas tentang Nasdem dan PKB, waduh itu udah lain lagi itu. Partai-partai oportunis semua itu. Mari kita yakini bahwa demokrasi yang benar ya ideologi itu kunci yang pertama, nasionalisme. Lihatlah itu kemarin itu Sintayong itu kan, Indonesia melawan Korea. Tapi dia mampu meletakkan posisi sedemikian rupa sehingga ya Indonesia menang. Tapi toh dia tidak dihujat. Etika itu betul-betul penting. Terima kasih. Gini, mengenai hak angket itu kan hak politik anggota DPR, bukan hak partai ya. Jadi sepanjang itu nanti diusulkan oleh anggota DPR lebih dari 2 fraksi dan 25 orang, itu bisa dijalankan. Tapi rasanya sulit sekarang ini kalau mau dijalankan itu, karena pertama masa sidang sudah hampir habis, ini kan sudah tugas-tugas sudah hampir habis. Jadi menurut saya sudah corone waktu sudah kedaluarsa. Jadi menurut saya kalau kita mau memperbaiki kaitannya dengan pemilu yang kemarin yang memang masih ada beberapa bolong-bolong di sana sini, yaitu catatan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu ditindaklanjuti oleh DPR yang baru, nanti dibuat undang-undang pemilu yang baru yang lebih demokratis dan lebih berkepastian hukum. Artinya misalnya kalau ada keberatan itu batas waktu pengajuannya berapa untuk digugat. Jadi jangan sudah selesai, sudah ada hasilnya, sudah masih ada gugatan lewat itu PT UN. Itu menurut saya itu sudah kedaluarsa itu, karena mesti ada tenggang waktu untuk penggugatannya 90 hari kalau tidak salah. Itu sudah lewat waktunya, sehingga menurut saya yang keberadaan angket itu tidak usah diperbincangkan lagi, itu sudah kedaluarsa. Dan memang PKB ini kan sejak dulu nggak pernah di luar pemerintahan. Saya tahu persis karakternya Pak Muhaimin, teman kuliah dulu. Nah ini juga ya orangnya seperti itulah. Ya tahu sendiri lah Gus Muhaimin ini kayak apa. Sama Gus Dur aja tegel dia. Apalagi yang penting untung dia itu. Dan tahu saya teman sekolah dulu di GM. Jadi seperti itulah. Jadi ya politik itu yang namanya partai politik kan mencari keuntungan untuk partai dan kelompoknya. Nah, terus nanti keluasnya ya alasannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah tujuannya kita berpartai kan, untuk agregasi kepentingan dikumpulkan, kemudian untuk penyaluran aspirasi dari kelompok-kelompok yang berkumpul di partai itu. Jadi wajar lah kalau sekarang itu bermanuver seperti itu, agar nanti Muhaimin punya daya tawar, karena memang sekarang ini Pak Prabowo memerlukan koalisi yang cukup, karena suara koalisinya awal kan hanya 49% atau 48,9 berapa, mendekati 49%. Itu kalau nanti tidak, ya kalau menurut saya sih ini mungkin nggak diajak koalisi kali ya. Jadi nggak diajak koalisi, nggak dapat jatah, ya udah dia teriak-teriak. Ya menurut saya sih gitu aja. Kalau dapat jatah sih ya diem-diem aja. Ya sama lah ya kayak yang lain, dapat jatah kan diem-diem. Itu aja sih. Jadi nggak murni buat cari kecurangan sih kalau menurut saya, gitu aja. Oke. Menurut saya ini langkah si Muhaimin sebagai politikus ya. Pastinya dia mau menjaga dari kedua sisi. Jadi secara pribadi dia sudah mendekat ke pemenang alias 02 kemarin. Tapi di sisi lain dia juga nggak mau kehilangan pendukungnya yang dulu milih PKB karena di kubu 01. Jadi seolah-olah dia masih memperjuangkan aspirasi pendukungnya dengan koar-koar melanjutkan hak angket. Padahal secara pribadi pun saya yakin
Cak Imin tahu lah itu nggak bakal gol, karena dulu aja yang awal-awal sebelum keputusan MK itu kan udah diragukan ya hak angket itu, padahal masih ada Nasdem dan ada parpol di 03. Apalagi sekarang Nasdemnya udah nggak mau, istilahnya udah nggak setuju dengan hak angket, udah nggak relevan. Tapi kenapa PKB masih koar-koar bilang mendukung mau melanjutkan hak angket, padahal ya akan semakin susah langkahnya. Jadi menurut saya sih itu ya, karena si Cak Imin mau menjaga agar akar rumputnya PKB itu tidak lepas, agar tetap ada di PKB, seolah-olah dia masih mendukung perjuangan 01. Padahal secara pribadi dia sudah mendekat ke 02, udah mau masuk koalisi. Tepat sekali analisanya. Memang beliau politikus ulung memang ya. Kebetulan saya juga orang PKB. Tapi saran saya secara pribadi, udahlah yang kalah jangan ikut koalisi ya. Anda harus gentleman ya. Bikin nama partai Anda baik biar nanti untuk 5 tahun ke depan Anda sebagai pemenang. Jadi kalau nggak ada yang kritis ini, negara ini mau jadi seperti apa? Terima kasih. Ya, itu sebenarnya relevan ya. Cuman kita kan lihat ini sekarang partai-partai yang dulu menjadi lawan sekarang udah pada terburu-buru nih. Oh ya, saya gabung deh pemerintahan. Udah semuanya takut gak dapat posisi begitu loh. Ya begitulah jadinya. Terima kasih. Ya, menurut saya sih tadi Pak Tommy bilang jangan ribut-ribut. Menurut saya sih ya siapa yang mau ribut gitu loh. Kalau misalnya sama-sama benar aja bisa dibilang PKI loh, kan berarti kan ada aja yang mau mengalahkan lawan dengan cara bikin isu-isu gosip yang nggak benar. Itu pasti ada, mau kapan pun juga pasti ada kayak gitu loh. Menurut saya sih kalau mau dibikin undang-undang aja yang kayak seperti itu ditangkep-tangkepin gitu loh. Jadi biar nggak banyak yang ribut, yang bikin hoax gitu loh. Kalau menurut saya PKB dia mau maju ya maju aja, tergantung ada yang mau nemenin nggak gitu kan. Partainya temennya ya udah ada yang satu udah nggak mau nemenin gitu kan. Ya dia mau ngomong apa terserah lah gitu loh. Oke, gitu ya, aja. Terima kasih Pak Teddy. Baik mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita buka nanti untuk sesi berikutnya ya. Tetap bersama Pas FM, saya Mary Agustin.